Pemirsa, hingga hari ini 4 orang meninggal dunia akibat ambruknya bangunan minimarket di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, pemirsa, tim SAR pagi ini juga telah menemukan 1 korban lain dalam kondisi terluka. Korban reruntuhan bangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pagi tadi kembali ditemukan petugas gabungan. 2 korban ditemukan dalam kondisi luka-luka dan meninggal dunia. 2 korban berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Di lokasi reruntuhan, petugas gabungan masih melakukan penyisiran di antara runtuhan puing-puing. Untuk membantu proses pencarian, 1 alat berat dikerahkan. Petugas masih mencari 1 korban lain yang belum ditemukan. Hingga kini korban meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan minimarket sebanyak 4 orang dan 3 teridentifikasi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 2 korban meninggal dunia ambruknya bangunan minimarket 3 lantai di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dievakuasi ke RSUD Ulin. Keduanya diotopsi untuk mengetahui kematian korban. Dua korban ambruknya minimarket di Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin. Korban warga Banyur Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta Edi Supriyanto warga Komplek Wingga, Landasan Ulin Banjarbaru Barat. Keduanya diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Keluarga mengetahui korban meninggal dunia setelah peristiwa ambruknya bangunan minimarket viral di media sosial. Korban yang berusaha dihubungi melalui ponsel tak dapat tersambung. Itu dapat kabar kan di WA orang nelpon kan ada runtuhan termasuk kantornya. Nah saat itu juga kan nomor HP-nya kada aktif lagi, dihubungi hilang kontak. Bangunan minimarket Kabupaten Banjar, Banjarmasin menewaskan 4 orang. Peristiwa ambruknya bangunan minimarket terjadi Senin petang pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Ahyar, iNews melaporkan. Untuk mengetahui update terkini terkait peristiwa robohnya minimarket di wilayah Gambut, Kalimantan Selatan, saat ini kita sudah bergabung bersama HKBP Doni Hadi Santoso, Kapolres Banjar. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Doni, apakah sudah diketahui penyebab dari ambruknya minimarket tersebut? Baik, kami laporkan terkait dengan perkembangan bencana non alam runtuhnya bangunan Alfamart di Jalan Ayani kilometer 14, tempatnya samping SPBU Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kegiatan yang saat ini dilakukan oleh tim adalah berkonsentrasi terkait dengan mengevakuasi korban-korban yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan bangunan tersebut, Mbak. Sehingga untuk mengetahui penyebab dari reruntuhnya bangunan tersebut, kita masih menunggu dari tim forensik Mabes Polri yang akan hadir dalam waktu yang dekat untuk mengetahui apakah bangunan tersebut ataupun penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut. Terima kasih. Ya, Pak Doni, ini mengingat peristiwa ini musibah ini cukup memprihatinkan, Pak Doni, dan cukup besar seperti itu. Apakah ini ada dari penyidikan sementara dari saksi mata di sekitar lokasi kejadian? Apakah ada laporan dari segi bangunan yang sudah retakkah, rawan ambrukkah seperti itu sebelumnya? Oke. Baik, kalau menurut keterangan dari pemiliknya bahwa bangunan ini sudah berumur kurang lebih hampir 20 tahun dan memang konstruksi bangunan di sini merupakan tanah gambut, jadi bawahnya berlumpur dan berair. Untuk yang memastikan terkait dengan runtuhnya dan sebagainya, mungkin nanti lebih baik forensik, laboratorium forensik yang dapat menyampaikan. Baik, hingga saat ini bagaimana proses evakuasi? Apakah masih berlangsung dan ada berapa korban yang belum berhasil ditemukan, Bapak? Oke, baik. Untuk evakuasi masih tetap dilaksanakan, namun karena cuaca siang hari ini tadi hujan, sementara tim relawan, kami TNI Polri bersama Basarnas bersama tim relawan untuk sementara melaksanakan istirahat, namun akan tetap dilaksanakan evakuasi ataupun pengecekan apakah masih dimungkinkan ada atau tidaknya
warga yang menjadi korban. Kemudian dapat kami laporkan, korban dari pihak Alfamaret sendiri adalah sebanyak 6 orang. 5 diantaranya dalam kondisi alhamdulillah masih luka-luka sehat, 1 meninggal dunia. Kemudian dari pihak pengunjung dapat kami laporkan bahwa ada sebanyak 7 pengunjung yang didapatkan, 4 diantaranya dalam kondisi masih sehat dan 3 diantaranya meninggal dunia. Namun potensi-potensi ataupun kemungkinan-kemungkinan terkait akan adanya korban tambahan, kita sedang melaksanakan pendalaman, baik dilihat dari file data CCTV yang saat ini sedang diteliti oleh tim. 1 jam sebelumnya orang yang berkunjung di tempat tersebut dicocokkan dengan korban-korban yang sudah ditemukan untuk meminimalisir ataupun kegiatan-kegiatan tersebut terus dilakukan atau tidak. Terima kasih. Iya, Pak Doni, sejauh ini bagaimana kondisi korban yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit, Pak Doni? Oke, baik. Untuk yang saat ini sedang dilaksanakan perawatan di rumah sakit, ada yang kritis, bahkan ada yang memang mengalami patah tulang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sudah kembali ke rumahnya karena kondisinya luka ringan. Baik, Pak Doni, kita lihat di layar kaca ada visual yang kami dapatkan bahwa kondisinya ambruk, ya, hancur total minimarket tersebut. Bagian pertama dalam gedung tersebut yang runtuh pertama kali sehingga mengakibatkan banyak korban luka ini dari mana, Pak? Lantai pertama dapat dilaporkan bahwa ini adalah bangunan 3 lantai. Bangunan pertama diisi oleh minimarket Alfamaret. Kemudian di atasnya ada sebagian digunakan untuk gudang, namun tadi hasil keterangan dari pihak manajemen itu hanya digunakan sebagai gudang barang-barang yang ringan. Kemudian di atas juga dilakukan gudang-gudang untuk kardus-kardus. Sehingga yang banyak ditemukan adalah yang ada di posisi paling lantai dasar. Iya, Pak Doni, mungkin Pak Doni juga bisa menceritakan, Pak Doni, ini bangunan 3 lantai dengan luas berapa kali berapa, Pak Doni? Untuk bangunan seluas 19 kali, kurang tepatnya nanti kami informasikan. Baik. Nah, Pak Doni, ini terkait evakuasi saat ini masih dihentikan sementara karena cuaca di sana tidak mendukung. Ini kira-kira kapan lagi proses evakuasi akan dilakukan? Oke. Setelah cuaca ini reda, kami akan tetap langsung melaksanakan kegiatan evakuasi. Serta yang utama adalah kami meneliti terkait dengan file CCTV yang ada untuk mengetahui orang yang masuk ataupun yang sudah keluar, sehingga tim ini lebih pasti apakah tetap dilaksanakan evakuasi atau menghentikan. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Kami tunggu penyelidikan terbaru terkait apa penyebab dari runtuhnya minimarket. Terima kasih AKBP Doni Hadi Santoso, Kapolres Banjar sudah bergabung di Anju Siang. Dan pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi korban yang tengah menjalani perawatan, kita bergabung dengan Sairi Muhammad di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Selamat siang Sairi, bagaimana kondisi korban luka-luka, apakah sudah membaik dan adakah yang sudah pulang? Ya, selamat siang rekan Sairi. Rekan Sairi, bagaimana kondisi para korban yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit, rekan Sairi? Ya, rekan Sairi. Baik, memang hingga saat ini ya, Pram serta pemirsa masih ada beberapa korban luka yang mendapatkan perawatan dan kita pemirsa nanti akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan kasus minimarket yang rubuh. Dan kita ke informasi selanjutnya dari pihak manajemen Alfamart yang menyatakan bertanggung jawab dengan akan menanggung biaya pengobatan dan pemberian santunan kepada para korban. Mewakili manajemen Alfamart, saya turut prihatin dan berbelasungkawa atas robohnya bangunan toko Alfamart secara tiba-tiba di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita sama-sama berdoa karena saat ini masih dilakukan evakuasi atas korban yang dibantu oleh Polda Kalimantan Selatan, Basarnas,
Polres Banjar, Damkar, dan relawan. Doa dan dukungan kami bersama keluarga karyawan dan masyarakat yang tertimpa musibah rubuhnya bangunan ini. Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban. Ya, pemirsa, bangunan minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan ambruk menimbun belasan orang kemarin petang. Petugas kesulitan mengevakuasi karena bangunan minimarket rata dengan tanah. Gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh. Alfamart gambut roboh. Suasana jelang berbuka warga Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan berubah menjadi gempar setelah sebuah minimarket mendadak ambruk. Alfamart gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh. Peristiwa ini langsung membuat warga panik karena lokasi minimarket yang ambruk berdekatan dengan tempat warga berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejumlah karyawan minimarket terluka dan langsung dievakuasi warga. Diduga penyebab ambruknya minimarket karena konstruksi bangunan tak sesuai dengan kondisi awal berdiri karena berada di wilayah rawa serta banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.